Semarak perayaan Natal masih terlihat hingga saat ini. Meskipun hari raya Natal telah berlalu, beberapa komunitas dan keluarga masih saja merayakannya dengan penuh semangat. Beberapa tempat bahkan mengadakan acara amal dan kegiatan sosial sebagai bagian dari perayaan Natal. Seperti saat ini, Ketua Wilayah Santo Eduardus Paroki Kristus Raja Surabaya yakni Bapak Edi mengundang anak-anak panti untuk hadir dalam perayaan bersama umat. Sebanyak kurang lebih 50 anak panti membaur bersama umat wilayah Santo Eduardus untuk mengikuti perayaan Natal dan Tahun Baru bersama di rumah kediaman Ibu Anita yang terletak di Jalan Kemuning, Surabaya. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk menghadiri pesta Natal dan Tahun Baru wilayah Eduardus. Terima kasih juga untuk adik-adik dari undaan yang sudah datang ke tempat ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara wilayah Eduardus. Puji Tuhan, malam ini kita bisa mengadakan acara pesta Natal dan Tahun Baru dengan keadaan yang sehat, dan tentu saja kami berharap semua dalam keadaan bahagia. Saat ini pesta Natal ini dari wilayah Eduardus, kami berterima kasih kepada para pengurus yang sudah menyiapkan pesta Natal ini, juga terlebih kepada umat yang sudah berpartisipasi, terlebih kepada Bu Anita sekeluarga yang sudah sudi ketempatan dan juga memfasilitasi segala yang ada, juga kepada Pak Tony dari wilayah Enpa, Bu Petronella, Bu Swi, Ibu Tifon, Ibu Sisil dari E2, dan terlebih kepada Bapak Wibowo yang sudah all out untuk menyiapkan pesta ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua umat wilayah Eduardus. Acara dimulai dengan ibadat yang dipimpin langsung oleh Romo Pendamping Wilayah Romo Hardo Iswanto JM. Dan di dalam khotbahnya Romo pun menyampaikan perihal anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia tanpa membeda-bedakan. Berikut cuplikannya. Bapak Ibu, ya tema Natal tahun ini siapa yang masih ingat? Ya. Ayo yang keras biar ini. Tadi itu loh yang dibilangkan, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kebetulan hari ini juga hari Epifani atau Tuhan menampakkan kepada segala bangsa. Ya, sekaligus juga hari misioner, anak misioner. Ya, hari ini juga adalah hari misioner dengan tema supaya anak-anak itu ya jadilah pembawa damai. Jadi tema itu yang menjadi pesan pada hari ini, di mana gereja merayakan pesta Epifani. Epifani itu Tuhan menampakkan kepada segala bangsa. Diwakili siapa? 3 orang Majus. Ya, ini bukan kampanye loh ya. 3 orang Majus. Ya, 3 orang Majus ini yang dalam kitab suci dibimbing oleh bintang menuju tempat di mana bayi Yesus tinggal. Lalu 3 orang Majus ini dalam perjalanannya mengalami banyak pengalaman berat, tanya, lalu juga akhirnya sampai di tempat di mana Yesus lahir. Nah, untuk merenungkan lebih lanjut, saya akan membacakan teks kitab suci yang tadi dalam misa dibacakan ya hari ini. Bukan Injilnya yang saya bacakan, tetapi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus
bacaan kedua dalam misa hari ini. Karena di situ ada satu rangkuman penting yang kita rayakan setiap kali kita merayakan Hari Raya Epifani. Saya bacakan demikian. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 2 sampai dengan 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 6. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Inilah kutipan sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi Paulus mengatakan ada rahasia wahyu Tuhan yang terungkap di dalam hidup Paulus, lalu dia wartakan bahwa apa yang diwahyukan yang dulu rahasia sekarang bisa diterima, ditangkap oleh Paulus dan diwartakan kepada semua orang. Ya, apa yang ditangkap dan dibuka oleh Santo Paulus sebagai wahyu Allah itu, yaitu berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris. Ya, ini kita ini, ya, orang yang bukan Yahudi. Ada di sini orang Yahudi? Mungkin kongconya ya, kong Abraham katanya Pak Valen. Iya, lo Abraham bukan orang Yahudi lo ya. Orang dari Mesopotamia itu dia baru perjalanan menuju tanah Kanaan. Dia itu kurang lebih di sungai sana lo, hulunya Irak situ kira lebih. Jadi itu malah Abraham itu bapak segala bangsa orang beriman itu aslinya gitu, nanti Yahudi itu salah satu keturunannya Yakub. Ya, nah itu yang kemudian jadi sebuah suku bangsa Yahudi. Sedangkan Abraham leluhurnya mereka. Nah, gitu ya. Jadi saudara sekalian, kita di sini tidak ada yang berdarah daging leluhurnya Yahudi toh ya. Nah, tidak ada. Siapa tahu di sini ada? Nggak ada. Sini ada? Nggak ada. Tapi siapa tahu ada tes DNA apa gitu. Katanya sekarang bisa dites ya melalui laboratorium. Ternyata darahnya Romo Hardo keturunannya orang Yahudi. Iya. Semuanya itu tidak penting lagi. Karena apa? Karena dulu sebelum Yesus, orang Yahudi itu terkenal dengan bangsa terpilih di hadapan Tuhan yang paling istimewa. Karena keistimewaannya itu dia kadang-kadang juga menjadi orang yang sombong kalau merasa istimewa tuh ya. Tetapi setelah Yesus hadir di dunia, lalu dia memperkenalkan wahyu Allah yang kemudian ditangkap oleh murid-muridnya, diimani oleh murid-muridnya, lalu disitulah semua orang mendapat anugerah yang sama. Bukan lagi yang istimewa itu bangsa Yahudi, tetapi di sini dikatakan orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris. Ya, jadi kalau sekarang kita itu mendengar sabda Tuhan ini, kita yang bukan orang Yahudi, yang dulu katanya di sana bangsa terpilih, yang lebih istimewa dari kita, di luar bangsa Yahudi berarti bukan bangsa yang istimewa, yang lebih rendah, tapi dengan kehadiran Yesus, semua orang yang bukan Yahudi turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan
Kristus Yesus. Ini sebuah peristiwa besar bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang ini, keturunannya siapa, ya, leluhurnya siapa, suku bangsa dari mana, itu tidak lagi dibeda-bedakan. Mana yang lebih istimewa, mana yang lebih rendah, tidak ada lagi. Semua satu keluarga dalam Tuhan, anggota tubuh Kristus yang sama. Jadi bukan lagi, ya, ada yang lebih istimewa, ada yang lebih rendah. Nanti merasa, wah saya rumahnya besar, lebih istimewa. Misalnya Romo Hardo ini rumahnya paling besar ya di seluruh Surabaya. Bayangkan jalan Residen Sudirman nomor 1, 3, 5, 7 itu kan kompleks gereja ya. Itu paling besar loh. Nah, saya tinggal di situ seolah-olah rumah saya. Lalu saya sombong, merasa paling kaya gitu ya. Bisa jadi. Nah, seperti anak-anak ini yang cerewet-cerewet ini. Nah, ya ini anak-anak cerewet. Nah, ini anak-anak dari undaan dari panti ya. Nah, ini tidak ada bedanya dengan anak yang tinggal dengan orang tua, dengan anak yang tinggal di panti. Semua dalam Yesus satu keluarga. Tidak ada lagi orang itu merasa saya lebih istimewa, dia lebih rendah. Tidak ada lagi. Inilah damai. Hidup damai itu seperti itu, ya. Maka ketika hari ini adalah hari misioner, bertepatan dengan Natalan kita, ya, dan tema misioner itu anak-anak diberikan sebuah tugas, jadilah pembawa damai. Jadi anak-anak ini harus membawa damai. Dan bagaimana kita juga menanamkan sifat pembawa damai di dalam pribadi anak-anak. Saudara sekalian, saya ini paling senang melihat wajah anak. Tidak tahu ya, walaupun saya itu tidak berkeluarga, tidak punya anak kecil, tetapi melihat wajah anak itu paling senang. Melihat wajah-wajah gini nih, kan sepertinya itu wajah-wajah yang membahagiakan gitu, ya. Wajah yang ceria, wajah Tuhan ada di sini gitu loh ya. Wajah Yesus ada pada pribadi anak-anak itu. Maka ketika hari ini saya tidak tahu bahwa anak dari panti undaan datang semua di sini. Ya segini banyaknya. Ada berapa teman muda? Semuanya ini yang pakai baju merah-merah ini, merah hati. 23. Nah, ada 23 katanya ya. Ada 23 atau lebih atau kurang. Nah, ini kan istimewa. Ketika kita ingin merenungkan semangat Kristus, jadilah pembawa damai, sebenarnya kita itu ingin menanamkan bagaimana semangat jiwa anak menolong anak. Dulu itu ketika saya masih kecil ya, ketika saya masih kecil itu sudah terbiasa saling tolong-menolong sesama anak-anak. Dulu saya itu punya celengan seperti apa itu dari tanah liat itu loh ya, tabungan itu loh ya, dulu itu ya. Koin-koin itu bisa dimasukkan di situ. Kelinting, dulu masih ada 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah. Kecil saya itu masih ada uang seperti itu. Uang 1000 itu sudah kaya raya, sudah banyak sekali. Saya sekolah SMP aja ya, uang sakunya 50 rupiah gitu. Itu sudah bisa beli bakso 2 mangkok. Karena bakso saat itu harganya 25 rupiah. Betul ya, 25 rupiah itu sudah bisa. Sekarang ya 25.000. Ya, bayangkan bedanya itu. Tapi kalau saya kepengen membantu teman saya punya uang transport 100 rupiah untuk bolak-balik, sana 50, sini 50, lalu uang sakunya 50, saya naik sepeda 20 kilo. Betul, saya naik sepeda 20 kilo, sepeda ontel, supaya uang 100 rupiah ini tidak hilang, supaya saya bisa menolong teman saya, supaya saya bisa membantu teman saya. Karena di sekolah itu diadakan semacam
seperti ayo anak-anak saling tolong-menolong dengan anaknya. Ada anak yang sekolah tidak pakai sepatu, nyeker. Begitu nyeker itu, tahu nyeker? Nyeker itu hanya pakai kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Jadi tidak mampu orang tuanya. Itu namanya nyeker. Ya, seperti ayam itu loh ya. Nah, makanya uang 100 rupiah itu dikumpulkan untuk teman-teman, nanti dibelikan sepatu supaya temannya bisa pergi pakai sepatu. Gurunya itu menanamkan seperti itu. Anak menolong temannya. Ya, seperti itu. Dibiasakan. Nah, misioner ini sebenarnya membangkitkan jiwa, membawa sukacita kepada temannya. Hanya di Kristus Raja, Natalan itu membuat bingkisan lalu dibagi-bagi ke anak. Kalau saya di desa, anak-anak itu membawa bingkisan untuk bayi Yesus. Entah itu penggaris, pensil, buku, sabun, atau apapun lah ya, mainan, boneka, itu dibungkus pakai koran bekas, lalu setiap anak-anak itu mempersembahkan bingkisan itu kepada Yesus. Tidak peduli, semua bungkusnya koran, tidak ada yang tahu isinya apa. Mau istimewa atau mau sederhana, tidak ada yang tahu. Ya, tidak diberi nama lagi. Semua anak membawa persembahan kepada bayi Yesus. Lalu setelah itu selesai misa, lalu semua hadiah untuk Yesus itu dibuka. Ternyata ada yang lukisannya, ada prakaryanya, kerajinan, ada yang beli karena mamanya punya uang dibelikan di toko, ada yang alat mandi, ada yang alat sekolah, dan seterusnya. Macam-macam. Yang penting bisa untuk kepentingan anak. Dari situ dibuka, dikumpulkan, dipakai untuk menolong, membantu teman-temannya yang kurang mampu. Dengan demikian, Yesus ini menjadi pemersatu antara hadiah anak-anak kepada Yesus, Yesus memberikan anak-anak kepada teman-temannya yang tidak mampu. Inilah sebenarnya semangat nilai pembawa damai. Pembawa damai itu bagaimana ditanamkan melalui anak-anak itu supaya bisa saling memberi. Saya tadi itu tenggorokan saya itu kering karena ada gejala mau flu gitu ya. Terus saya tanya pada si kecil ini, nih bawa permen, bawa Romo, dibuka nih, minta. Saya diberi permen ini tadi, ngemut permen sekarang agak longgar sedikit. Dari anak ini yang memberi. Nah, apa? Kamu yang khotbah sini. Nah, ayo khotbah sini. Loh, ini anaknya Matre minta 5.000. Oh, kamu nanti itu gak malu sama yang lain, minta 5.000. Yang memberi itu loh meme, bukan kamu. Kok kamu yang minta uang? Nakal ini. Nah, yang memberi ini bukan kamu kok. Ya ini suara Tuhan ya gini, ini ada yang nakal, ada yang memanfaatkan. Nah, kamu memanfaatkan, ayo. Om saya minta yang beri ini, kok kamu yang minta uang 5.000. Ayo, ya nanti tak beri ya. Enggak apa-apa, nanti ganti Romo kasih permen tuh ya. Baik saudara sekalian, ini contoh. Suara anak bukan bermaksud untuk ya kurang ajar, tidak. Yang jelas hari ini 3 orang Majus yang datang dari bangsa lain, bukan bangsa Yahudi, itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini juga orang dalam, bukan orang asing. Bapak Ibu ini keluarga Kristus, bukan lagi orang yang dianggap orang luar. Gak enak kok dianggap orang luar. Misalnya kita kumpul gini, wah itu bukan saudara kita, di luar saja. Itu keluarga inti kita, masuk ke dalam. Bukan seperti itu. Di dalam Kristus tidak ada lagi, katanya tadi menurut Paulus, bukan orang Yahudi, semua adalah
pribadi yang istimewa, yang sungguh-sungguh dicintai oleh Kristus. Dan melalui Majus, 3 orang bijak yang sering disebut para sarjana atau sering disebut raja dari timur, itu mewakili kita semua, mewakili umat seluruh bangsa bukan Yahudi yang dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka ini akhirnya bertemu dengan Yesus dengan perjuangan yang cukup sulit, cukup berat, dan harus bertanya, ya. Setelah bertemu, apa yang dilakukan? Dia bersujud, dia menyembah, dia memberikan persembahannya kepada Yesus. Apa persembahannya? Apa persembahannya orang Majus itu? 3 itu. Pertama, emas. Kedua, menyan atau dupa. 3, mur atau minyak wangi, ya. Ini 3 ini persembahannya, ya. Bukan minyak bimoli loh ya. Jadi ada emas, ada dupa atau kemenyan, ada satu lagi apa? Mur, ya, bukan mur skrup itu baut itu ya, bukan. Itu Pak Bowo gitu ya. Persembahannya mur baut skrup itu ya. Baik. Yang jelas mereka ini mempersembahkan yang terbaik apa yang dimiliki kepada bayi Yesus. Tandanya apa? Bahwa perjumpaan dengan Yesus itu sungguh-sungguh membawa sukacita. Mereka bersujud, menyembah. Tandanya dia ini merendahkan dirinya, walaupun dia orang bijak, orang pandai, sarjana, raja dari timur, tetapi dia dengan rendah hati berjumpa dengan bayi Yesus yang sederhana, dengan mamanya, dengan Bunda Maria, lalu mereka bersujud menyembah. Bayangkan, orang tua punya kecerdasan, punya kedudukan, tapi menyembah anak, bersujud kepada anak. Anak dalam keluarga rumah yang sangat sederhana. Coba kalau kita melihat anak-anak seperti Yesus, seandainya mamanya ya bukan istimewa, tidak pernah pakai make up, ya gitu loh ya. Terus juga tidak punya rumah yang megah, lalu hidup juga miskin. Tetapi kok 3 orang yang berstatus kaya istimewa ini bersujud menyembah. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Kalau tidak sesuatu yang mereka ingin miliki, bahwa ternyata kemuliaan Allah itu ada dalam martabat pribadi Yesus yang sederhana itu. Bahkan mereka ini rela untuk berkorban, memberikan bekalnya yang dipersembahkan kepada mereka. Ini luar biasa. Jadi ini di luar pikiran kita, ya. Karena apa? Karena disitulah Mesias hadir. Mesias itu tidak menjamin hidup sementara, tetapi Mesias itu menjamin hidup kekal. Mesias itu membawa keselamatan, ya. Sedangkan mereka tahu yang terbaik itu sebenarnya juga supaya kita ini terjamin hidup kita. Tetapi belum tentu jaminan itu kekal. Sedangkan Mesias ini adalah lebih berharga daripada emas, daripada mur, daripada dupa, ya. Walaupun semuanya itu sangat istimewa untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi ada yang lebih penting, yaitu martabat dan pribadi yang Yesus ini. Ini yang membawa damai, membawa ketenangan, membawa sukacita, membawa kebahagiaan, dan membuat orang itu bisa menghargai orang lain, terlebih anak-anak yang kecil. Maka setiap kali kita merayakan Epifani, Natal untuk segala bangsa itu, kita dibuka kesadaran baru kita, supaya kita semakin, ya, mampu untuk bersyukur kepada Tuhan, berani untuk selalu rendah hati, menyembah dan memuji Tuhan.
tidak meninggikan diri sendiri, lalu juga rela berkorban demi nama Tuhan. Ya. Kalau kita memperhatikan anak-anak yang kurang mampu itu sebuah perbuatan yang mulia yang seolah-olah itu kita lakukan kepada Tuhan sendiri. Kemudian juga kita itu juga ingin menanamkan kesadaran baru bahwa peristiwa Epifani itu sungguh-sungguh berkat bukan hanya untuk diri kita, tetapi berkat untuk segala bangsa. Dengan kata lain, setiap pribadi diutus, dipanggil untuk diutus. Maka anak-anak yang di sini dipanggil untuk diutus, dicintai Tuhan. Bukan orang luar, kita saudara, orang dalam. Tidak ada pembedaan. Maka marilah kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi pembawa damai. Jadilah pembawa damai yang rendah hati. Jadilah pembawa damai yang terus merawat hidup rohani. Jadilah pembawa damai dengan semangat untuk saling berbelas kasih, berbagi, ya, tidak egois, tidak terus menuntut. Nah, kalau itu kita lakukan, Natal yang hadir di dunia, ya Mesias yang lahir di dunia, itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua orang melalui kita semua. Mari saudara sekalian, kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menjadi saksi Kristus, utusan-utusan Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kemeriahan Natal dan Tahun Baru saat ini tercermin dalam berbagai penampilan keceriaan dari anak-anak biak dan anak-anak panti. Dan tak ketinggalan, para ibu-ibu juga mengisi kemeriahan acara dengan berline dance.
Ibu Leni, Devina, dan Pak Narko memberikan sebuah permainan berupa kuis bagi anak-anak dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang kisah kelahiran Yesus. Tuhan Yesus lahir pada masa pemerintahan Raja siapa? Jason. Apa? Pertanyaannya Jason, Tuhan Yesus lahir pada masa pemerintahan Raja siapa? Yang keras. Yang keras. Gak denger. Oh, Herodes. Herodes, betul. Pada umur berapa bayi Yesus dipersembahkan di Bait Allah? Ya, kamu ini. Nama. Kelas. Lionel. Kelas 4. Ya. Pertanyaannya Lionel, pada umur berapa bayi Yesus dipersembahkan di Bait Allah? 12 tahun. Salah. Berikutnya. Sudah. Dan akhir ini. Pada umur nama? Nama. Mercy. Mercy. Honda ya. Pada umur berapa bayi Yesus dipersembahkan di Bait Allah? 8 tahun. 8 tahun. Salah. Berikutnya. Ya, nama? Jeremy. Ayo Jer, dijawab dengan benar. Pada umur berapa bayi Yesus dipersembahkan di Bait Allah? 8 hari. 8 hari. Tidak salah. Betul, silakan. Pilih. Ya, pilih. Pilih. Nama. Ibu Winnie juga memberikan sebuah permainan kata bersambut khusus bagi anak-anak panti dengan sebuah hadiah meja belajar. Kaki, kopi, kiki, di toko, kakek. Tanya scene pertama, bener nggak? Scene pertama tuh. Kiki di kedai toko kaki. Loh, salah juga yang delivery salah. Kaki koki kiki di kedai kopi kakek. Dengan merayakan Natal bersama memiliki makna mendalam di dalam memperkuat ikatan keluarga, persahabatan, dan kebersamaan. Momen ini menciptakan kesempatan untuk saling memberi, merenung, dan bersyukur. Natal juga menjadi waktu di mana orang bersatu untuk merayakan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian.